teman milenial, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak terkena dari virus COVID-19 atau coronavirus, dan ingat, stay safe everyone. Oke, so welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan gue Stephanie. Tempatnya segudang pertanyaan anak muda dengan sejuta alternatif untuk menyelesaikan permasalahan anak milenial zaman now. Oke, so dalam kesempatan kali ini, di video ini gue akan bahas mengenai pernikahan dini. Oke, so pernikahan dini itu sempat menjadi viral pada tahun 2015 something, bahkan sampai sekarang kayaknya masih sempat menjadi perbincangan masyarakat. Nah, sebagai masyarakat milenial, gue akan mengangkat versi gue nih, yang dimana gue dan teman-teman gue sempat bahas mengenai pernikahan dini ini, bahkan kita sempat ngobrolin one by one, karena pernikahan dini itu kayak seru banget untuk perbincangan gitu loh guys. Oke, so nggak perlu berlama-lama lagi, pasti kalian penasaran apa sih video yang akan gue bahas kali ini. So stay tuned guys, and let's move on to the video. Ya, pernikahan dini itu dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan antara pria dan wanita di bawah batas minimal usia untuk menikah, which is kalau di Indonesia batas usia untuk menikah itu adalah 18 tahun. Jadi pernikahan dini itu dapat diartikan di bawah 18 tahun. So, kemarin gue sempat baca artikel dari suara.com yang dilansir pada tanggal 16 Desember 2019 itu berbicara mengenai kasus pernikahan dini di Indonesia semakin memprihatinkan. Wait a moment, which is ini adalah 5 bulanan yang lalu lah ya, karena sekarang udah masuk bulan Mei, right? Ya, jadi 5 bulanan yang lalu. Dan menurut the United Nations Children's Fund atau kita kenal dengan sebutan UNICEF, pada tahun 2013 Indonesia menjadi, listen to me, negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ke-7 di dunia. Kemudian, menurut survei Sosial Ekonomi Indonesia Nasional atau kita kenal juga dengan Susenas, which is itu 5 tahun yang lalu, sebanyak 1 dari 4 anak perempuan di bawah usia 18 tahun pernah menikah. Isn't it crazy? Ya. Kemudian ada lagi nih guys, pada tahun 2017 sebanyak 2 dari 5 anak perempuan usia 10 sampai 17 tahun pernah menikah. Oke, gue mau bahas nih. Sebelumnya adalah 1 dari 4 itu pernah menikah di bawah 18 tahun. Namun tahun 2017, which is 2 tahun kemudian, 2 dari 5 berarti itu meningkat dong, iya gak sih? 2 dari 5 meningkat sebanyak 1%. Usia 10 sampai 17 tahun pernah menikah, which is yang pertama tahun 2015 itu adalah di bawah 18 tahun. Nah, ini setelah 2 tahun kemudian itu di bawah 17 tahun, which is umur 13, 14, 15 men. Oh my god. Gue di umur segitu aja tuh kayak lagi sibuk banget dengan yang namanya sekolah. And then gue 17 tahun gue masih sibuk dengan ngurusin acara My Sweet 17 gitu. Gue belum kepikiran untuk menikah. Ada lagi nih guys. Dilansir di Indonesian Times pada tanggal 16 Juli 2019, which is last year. Listen to me, sebanyak 20% anak di bawah umur 18 tahun melakukan pernikahan dini. Oh my god, this is completely crazy for me, honestly. Like I told you before, kalau di umur menjelang 17 tahun pun, gue masih SMA memang saat itu. Gue masih yang kayak, how I'm gonna do celebrate for my Sweet 17 party. Gue masih yang mikirin my Sweet 17 party, gue masih mikirin how I supposed to do for my, ujian negara, I'm gonna take a test. Like, gue sama sekali gak kepikiran menikah, gue sama sekali yang kayak berpikir, gimana cara gue menjadi anak yang baik, gimana gue mau kuliah ngambil apa gitu. You know what I mean? Like it's instantly makes me crazy. Nah yang kedua, angka pernikahan dini di Indonesia tertinggi di Sulawesi Barat. Okay, Sulawesi Barat, which means it's not in Jakarta, right? Nah, Sulawesi Barat itu adalah daerah atau kota yang dimana di luar Jakarta, right? Nah, memang ada satu video tentang teman gue yang menceritakan bahwa dia waktu itu pernah mengikuti KKN dan dia melihat sendiri dan bahkan mendengar sendiri bahwa salah satu murid dari gurunya tersebut tuh ada yang melakukan usia pernikahan dini dan mau nggak mau dia harus menyelesaikan sekolahnya dia, which is dia harus stop education just because of marriage. Isn't it crazy? Oke, so kita langsung aja nonton videonya ya. Check it out.
Hai, gue Morena. Di sini gue mau bercerita sedikit tentang permasalahan pernikahan dini. Gue nggak tahu seberapa dini nih yang diomongin di sini, tapi yang gue asumsikan adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh mereka di bawah usia legal pernikahan gitu ya. Salah satu kasus yang gue temukan itu adalah waktu gue KKN. Jadi pas gue KKN itu kan gue berkunjung ke SD nih. Ada salah satu SD lah deket rumah penginapan gue gitu. Nah di SD itu ada salah satu guru yang mereka cerita sama mahasiswa kalau mantan muridnya dia ada yang menikah setelah lulus SMP. Dan ini banyak ya gue temuin, gak cuma itu aja. Gue dulu juga punya pembantu di rumah yang menikah setelah dia lulus SMP. Bahkan belum lulus SMP, bahkan kayaknya sih pas dia pokoknya umur 13-14 tahun tuh dia udah dinikahkan gitu. Nah di situ gue ngerasa agak sedikit miris lah gitu. Maksudnya gue agak iba sih sama mereka-mereka yang harus terpaksa menikah pada saat usia itu. Gue nggak tahu mereka menikah itu apakah dengan konsen mereka atau tidak, tapi yang gue sadari adalah usia 13, 14, 15 itu adalah usia di mana kita sebenarnya belum terlalu mengenal yang namanya konsen. Karena kalau gue trace back dari diri gue sendiri pada saat usia itu, yang gue pikirkan adalah pokoknya gue sekolah, gue patuh aja sama orang tua. Mungkin yang dipikirkan oleh mereka juga seperti itu. Oh, orang tua gue suruh nikah dan orang tua gue bilang ini adalah jalan terbaik buat hidup gue. Oke, then I'll do it. I'll marry this guy. Dan mereka rata-rata permasalahan utama, maksudnya penyebab permasalahan dari pernikahan dini itu adalah keadaan finansial seperti itu. Jadi gue agak sebenarnya kasihan sih sama mereka yang harus mengorbankan mimpi mereka, yang harus mengorbankan passion mereka demi mereka menikah dengan orang lain atau demi mereka dinikahkan gitu loh, dan membantu finansial keluarga mereka seperti itu. Sebenarnya gue nggak tahu ya gimana cara untuk menanggulangi ini gitu kalau tidak dengan pendidikan sebenarnya dari rumah sih. Jadi kayak orang tua itu harus benar-benar memotivasi dan berusaha gimana caranya supaya si anak ini tuh memahami tentang betapa pentingnya pendidikan gitu loh, dan mengejar mimpi itu sih. Dan di sekolah pun juga sebenarnya harus dicanangkan itu gitu loh. Oke guys, dengernya I mean like I'm so grateful. I was raising up in Jakarta, which is in Jakarta I was, this is the most educational cities I've ever seen so far in Indonesia. Karena di sini tuh di Jakarta, itu teknologinya sangat berkembang dan juga orang-orang yang lebih edukatif dan orang-orang yang juga lebih, more knowledgeable. Jadi mungkin kalau gue dulu sama Tuhan dikasih gue dilahirkan di pedesaan atau which is kayak orang-orang yang diceritakan oleh Morena, mungkin gue akan seperti mereka juga gitu. Gue akan menikah di usia muda karena because I don't have any education at all. But that's why gue mau bikin video ini buat teman-teman untuk kalian bisa mengerti bahwa pernikahan dini itu terjadi karena banyak faktor, nggak hanya karena edukasi aja, tapi karena financial dan everything. Gue akan bahas mengenai faktor-faktornya nanti. Tapi sebelum gue bahas mengenai faktor, gue mau nunjukin lagi nih satu video gue dari teman gue, which is dia foreign people atau biasa kita kenal dengan orang bule. I'm James Feeney and I'm from the UK, and today I'm talking about the problematic discourse of young marriage. Well, what can I say? I'm not married. I'm not particularly young anymore. I'm 33. I think when you're, under the age of, say, under the age of 25, certainly, you don't really, you're still growing up, you're still changing, you're still learning about life, and so you won't be as good at basically dealing with situations than you would be once you get to your late 20s and move into your 30s. I mean, people change a lot, and I think that's another issue with young marriage in general, is that people continue to change. So I think you've got young people who are still lacking in life experience, and so they have trouble communicating with each other. At the same time, at that age, it's tough to spend any length of time with the same person and not have some kind of problem with communication, just because, we're all a little bit more selfish. At least I was back at that age. And so it becomes a problem, I think, because of really lack of really knowing how to deal with having a lack of experience. I think that's
one of the problems. But in a more general sense, I think young marriage doesn't work because people change. People change. I changed a lot. I would say by the time you're about 27 or 28, then you are the person who you are going to be for the rest of your life, pretty much. But when you are a young person, you're changing every year of your life. You're maturing, you're improving, or maybe not, but you're certainly a different person as each year passes by. And that's why a lot of young marriage fails, because people get married when they're, say, 19 or 20, and by the time 2 or 3 years have passed, they can't recognize their spouse because their spouse is so different to the person they originally fell in love with. And that's my take on the issue at hand. Thank you for Jadi listening. video dari James yang dimana dia berbicara mengenai banyak banget problems yang dialami oleh pernikahan usia dini di negaranya, atau which is yang sering terjadi di negaranya, karena dia kan orang England, dan which is dia pasti punya sudut pandang yang berbeda dari orang Indonesia. Kalau tadi Morena dari sisi Indonesia, nah James ini dari sisi sudut pandang orang foreign, which is itu berbeda banget kan guys. Nah tapi sebenarnya similar. Kenapa similar? Well, gue akan bahas beberapa poin yang James tadi sudah tekankan. Nah yang pertama, people change a lot. Bener banget, people change a lot, dan people tend to continue to change. Kayak gue, sorry. Nah kayak gue gitu. Contohnya gue itu senangnya bukan mengubah. I mean, like I have to continue to change. Change yang seperti apa? Change yang menjadi lebih baik gitu. Mungkin pada saat usia 18 tahun gue berpikir ketika ditanyain, mau makan nggak? Gue akan jawab, apaan sih nanya mulu gitu. Nah gue akan berubah menjadi, oh iya gue udah makan kok, lo udah makan belum gitu. You know what I mean? What's the difference? That's two sides of different things. Ketika lo di bawah umur 18 tahun lo akan ditanya, lo udah makan apa belum? Tapi lo yang marah-marah gitu. Tapi di umur di atas 18 tahun lo akan kayak, oh iya gue udah makan kok, lo udah makan belum? See, lo akan lebih perhatian kepada orang lain gitu loh. You know what I mean? Okay, so poin ketiga adalah young people like in life experience. Nah, anak-anak muda ini senang untuk bereksplorasi, which is kalau dari sudut pandang orang foreign, mereka tuh senang untuk bereksplorasi. Mereka senang dengan yang namanya traveling, mereka senang dengan yang namanya study gitu, karena mereka gila akan study. Terus mereka senang dengan some of a lot of things yang orang Indonesia nggak punya gitu. Jadi kita bisa kaitkan juga gitu, orang Indonesia kan suka juga experience, like kalau lu dulu mungkin nggak suka mancing tapi tiba-tiba lu suka mancing gitu. Dulu lu nggak suka pakai body lotion tapi tiba-tiba lu suka body lotion. Dulu lu nggak suka pakai foot tag, tiba-tiba lu jadi suka gitu sama nail art. Well, people change a lot. Like, I mean it's so it's very common, right? Dan trouble communication. Nah, gini, kalau di budaya orang foreign, mereka itu segala sesuatunya harus dikomunikasikan. Jadi kalau misalkan ada segala sesuatu yang ganjil atau aneh gitu, mereka akan perbincangkan. Dan kalau misalkan si A dan B ini tidak terbuka, mereka akan kayak, yaudahlah gue gak cocok sama lo, kayak gitu. Jadi memang trouble communication itu perlu banget, gak hanya di orang foreign tapi di Indonesia juga pastinya, karena communication itu sangat penting. It's very important. Kalau misalkan kalian punya pasangan, pasti kalian mau segala sesuatunya itu dikomunikasikan dengan baik, right? Okay, so yang berikutnya, they are tend to tough spend only left of time with same person. Nah ini sebenarnya gue agak pro dan kontra, karena kalau orang bule itu gak suka stay dengan satu orang gitu. Kadang-kadang beberapa orang bule, khususnya orang-orang milenial gitu ya, mereka itu lebih suka gonta-ganti pasangan gitu, which is not good at all. Well, I'm gonna skip this part because this is not in our part. This is not good for us. Okay, so next point is more selfish. Okay, I'm absolutely agreed about this point. Karena orang muda itu pasti lebih selfish atau lebih stubborn, apa in Indonesia, lebih egois. Nah, jadi kita tuh pasti akan lebih egois untuk menanggapi suatu permasalahan atau kalau misalkan dalam rumah tangga itu kan nggak bisa salah satu memberi keputusan gitu. Jadi kalau misalkan ada ayah, ibu, pasti harus ayah dan ibu tuh harus punya satu pemikiran yang dimana mungkin mereka berbeda, pasti namanya dua kepala itu pasti berbeda gitu. Tapi kalau misalkan udah berumah tangga, mau nggak mau, suka nggak suka,
pemikiran kalian yang berbeda dengan suami kalian, itu harus jadikan satu. Oke, kita akan lead to this way. You know what I mean? Kayak dari dua pemikiran yang berbeda, kita jadi satu, kita sampaikan ke anak kita, dan itu akhirnya jadi jalan yang dimana anak kita bisa menjalankan itu gitu, you know? Oke. Jadi itu dia, more selfish. Terus lack of experience. Nah, karena dia di usia muda sudah menikah, akhirnya dia tidak bisa mempunyai experience atau pengalaman-pengalaman yang dimana orang-orang yang 26-27 tahun yang belum menikah sudah punya pengalaman ya. Contohnya, kalau orang bule kebanyakan nih, mereka tuh traveling around the world di umur sekitar 20 something lah ya, 26 ke atas. Tapi kalau orang Indonesia 19-20 udah menikah. Nah, umur 20-an lu belum pernah traveling, tiba-tiba lu ketemu dengan bule ini, terus lu bercakap-cakap, lu ngobrol dengan dia, dan ternyata tiba-tiba lu berubah pikiran, dan tiba-tiba lu meninggalkan istri lu traveling, dan bam, ketika traveling lu ketemu dengan cewek lah, selingkuhan lah, apalah, bla bla bla. Seberapa banyak kasus perceraian di Indonesia hanya karena lack of experience. Think about that. Dan yang terakhir, dia juga bilang bahwa people change for the rest of our lives. That's definitely true. Karena kita itu selalu berubah setiap tahun, itu pasti berubah. Damn, this is so true. For me, this is real. For me, this is, you know, to be honest, gue menjalani itu gitu. Nah, jadi gini, for example, waktu gue umur 20, gue pernah bilang kayak, oh gue gak akan mau tuh datengin namanya ke diskotik, gue gak mau tuh yang namanya minum, gue gak suka tuh minuman, rasanya gak enak, gue gak akan mau coba tuh yang namanya inilah, itulah. Bam! Pas umur 23 tahun, 24 tahun, gue mencobai segalanya. Kecuali narkotika ya, karena gue gak pernah nyobain yang namanya narkotika. Nah, gue cobain lah tuh minum, gue coba namanya tuh pergi ke klub lah, and everything lah. So, you know what's the point of it? Ketika lu gak punya pengalaman, so it's related to lack of experience. Jadi ketika lo gak punya pengalaman, lo pasti akan mencoba untuk perubahan itu. Apakah perubahan itu yang positif atau perubahan itu perubahan yang positif atau negatif, lo pasti akan mencoba itu gitu. Nah, itu dia. Tahun lalu gue mungkin gak suka bakso, tapi tiba-tiba tahun ini gue suka bakso. Gak tau kenapa, gue gak punya alasan. Kalau gue disuruh tanya, gue gak tau kenapa, gue suka aja, lidah gue suka, enak gitu. You know what I mean? Tahun kemarin lu cuma beli make up kayak Maybelline, L'Oreal, cuma make up drugstore. Tiba-tiba tahun ini lu beli make up tuh yang YSL, lu beli make up tuh yang Sephora, terus beli apa lagi, Christian Dior. Like, lu nggak akan pernah tahu gitu, karena tiba-tiba di tahun setelah itu lu tiba-tiba punya penghasilan yang lebih dari itu, karena pasti akan ada alasan-alasan di balik itu semua gitu. You know what I mean? Jadi apa yang James tadi bilang itu benar, dan gue setuju banget sama dia, karena ada beberapa poin dari 5, 6, 7 poin yang dia sebutkan itu ada di orang Indonesia. So, yeah. Nama saya Febrina, usia 30 tahun, status menikah. Kalau ditanya pandangan saya tentang menikah di usia muda, sebenarnya nggak ada yang salah ya, dan fine-fine aja gitu. Karena menikah itu kan memang adalah pilihan setiap orang gitu, mau menikah di usia muda atau di usia mapan gitu ya. Nah, tapi kalau gue pribadi sih sebenarnya kalau menikah di usia muda itu terlalu riskan, karena pertama terlalu banyak faktor eksternalnya gitu ya. Jadi kayak misalkan tingkat kematangan kita atau psikologis kita, mental, usia juga belum matang banget. Jadi ada kemungkinan terjadi perselisihan antar pasangannya nanti gitu, dan juga berpengaruh terhadap finansial keluarganya sendiri gitu. Nah, kalau gue lihat secara garis besarnya ya, sebenarnya ada plus minus ya menikah di usia muda gitu. Plusnya itu cuma satu sebenarnya kalau gue lihat, jarak antara orang tua dengan si anak nantinya mungkin akan lebih deket ya. Jadi orang tua mungkin akan lebih bisa mengikuti perkembangan anak nantinya gitu. Jadi akan lebih intens lah ya ngikutin tumbuh kembang anak. Dan minusnya itu malah lebih banyak sih daripada plusnya gitu ya. Minusnya malah lebih banyak gitu. Pertama, kondisi mental sama psikologis yang belum terlalu matang gitu ya. Nah, itu takutnya berdampak sama si keluarga muda ini. Terus juga sulit menyesuaikan terhadap kehidupan setelah married gitu ya. Jadi banyak yang pasangan muda mungkin tadinya merasa punya waktu untuk diri sendiri, dan mungkin untuk kalau sudah menikah harus bisa menyesuaikan diri gitu. Karena dia sudah punya tanggung jawab terhadap terhadap pasangan, terus juga terhadap anak gitu ya. Jadi memang sulit lah untuk penyesuaian itu, dan butuh waktu untuk penyesuaian setelah kehidupan setelah married. Terus juga biasanya keluarga muda kan secara finansial pasti masih belum terlalu
stabil banget gitu, karena penghasilan mereka kan masih kecil biasanya gitu, dibandingkan dengan mungkin usianya udah mapan, pengalamannya udah banyak gitu ya, mungkin penghasilannya akan lebih bagus gitu. Nah kalau biasanya usia muda masih fresh graduate, belum ada pengalaman gitu, bisa kebayangkan penghasilannya berapa gitu kan, gitu sih. Jadi kalau dilihat kesimpulannya, lebih banyak minusnya. Jadi better nggak gue saranin untuk nikah muda di saat ini, karena ya tadi kebutuhan hidup kan meningkat, terus semua juga serba udah serba udah mahal ya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan menikah muda ya consider lagi deh gitu ya, pertimbangin lagi deh matang-matang. Terus juga kalau masih muda mah mendingan fokus sama pengembangan diri, terus pengembangan karir juga, terus sama improvisasi diri gitu. Jadi nggak usah mikirin menikah dulu, lebih baik ya lebih kepada diri sendiri aja dulu supaya masa depannya lebih terjangkau. Let's we move to factor in Indonesia. Faktor yang pertama itu adalah ekonomi. Ekonomi ini adalah faktor terbesar yang sering terjadi di Indonesia, karena keluarga yang mengalami kesulitan secara ekonomi ini, mereka akan tend to melakukan yang namanya pernikahan dini. Atau singkat cerita, orang tua yang mengalami kemiskinan, mereka akan menikahkan dengan orang-orang yang mungkin ekonominya lebih cukup. Mereka akan menikahkan anaknya dengan orang yang seperti itu gitu kan. Terutama untuk mereka-mereka yang memiliki anak perempuan, karena anak perempuan itu pastinya ketika sudah menikah dengan suaminya pasti akan bergantung pada tingkat ekonominya si suaminya ini gitu. Nah, faktor yang kedua, tingkat pendidikan yang rendah. Nah, faktor pendidikan yang rendah ini mengakibatkan penentu usia pernikahan. Kenapa? Karena dengan pendidikan dia yang rendah, jadi si suami ini akan menganggap dia rendah. You know what I mean? Ini sering banget terjadi oleh masyarakat Indonesia yang menikah di usia muda, lalu dia dienyekkan gitu loh ibaratnya dengan suaminya, karena mungkin istrinya yang kurang smart, istrinya yang kurang pendidikannya kurang tinggi, istrinya yang ya banyak banget lah faktor itu. Jadi this is a very big factor for me. Nah, yang ketiga, faktor adat atau tradisi. Seperti yang tadi Morena sudah bilang, bahwa pada saat dia KKN, masyarakat di sana itu mereka lebih mengutamakan yang namanya tradisi pernikahan dini, ya karena itu bisa jadi karena faktor ekonomi atau karena tingkat pendidikannya rendah, dan bahkan Morena juga bilang itu adalah tentang education gitu. Karena orang tua mereka berpikir udahlah kamu nikah aja, dengan kamu nikah kamu bisa dapat uang kok dari suami kamu, right? Nah itu yang sering terjadi gitu loh, orang Indonesia itu berpikir dengan dia menikah itu menyelesaikan permasalahan. That's so wrong. Faktor berikutnya, media massa. Nah, media massa ini berkaitan dengan situs pornografi yang ada di Indonesia, which is, situs pornografi kayak gue gak perlu bilang bahas tentang itu. Tapi itulah dia, banyak orang Indonesia yang ingin melakukan hubungan seks, mereka melakukan hubungan seks di luar nikah, lalu mereka ingin, memuaskan hasrat mereka hanya karena menonton situs pornografi tersebut gitu loh. Jadi alasan untuk menikah muda adalah untuk memuaskan hasrat diri mereka every single night gitu. Nah, atau sosial media. Sosial media ini bisa dikaitkan dengan contohnya kalian pengguna Instagram, kalian pengguna sosial media, Facebook, Instagram, apalagi banyak lah ya sosial media. Tiba-tiba kalian melihat teman kalian itu sudah menikah, lalu kalian tuh akan kayak, aduh enak banget sih dia udah nikah, aduh kapan nih gue nikah, aduh gue pengen banget dia nikah. Jadi kayak lo akan terikut dengan mereka yang sebenarnya udah siap secara finansial, mereka sudah siap secara mental untuk menikah, tapi sebenarnya lo belum siap untuk menikah karena lo secara finansial mungkin masih kurang, atau mental lo belum cukup gitu loh, belum mampu untuk menjadi seorang ibu, belum mampu untuk menjadi seorang ayah gitu. Ya, jadi perlu diketahui bahwa jika dilihat dari segi kesehatan fisik, nah ini juga gue mau bahas mengenai kesehatan fisik, about kesehatan lah, tentang about healthness. Perempuan yang menikah muda itu organ reproduksinya, terutama untuk yang di bawah usia 20 tahun, belum matang dengan sempurna. Maka bagi mereka yang seks aktif di bawah 20 tahun itu beresiko kanker serviks dan kanker payudara. Kembali lagi nih dengan orang-orang yang di bawah usia yang dianjurkan oleh pemerintah untuk menikah ya. Mereka kan pasti yang namanya pernikahan, lo pasti akan mengharapkan untuk memiliki anak dong, benar nggak sih? Pasti lo akan melakukan hubungan seksual secara rutin, intimnya itu selalu sering gitu. Nah itu dia, kalau kalian nggak siap, kalian cerai, gimana dengan keadaan istri kalian, gimana dengan keadaan kalian sendiri gitu?
whatever the gender is, lo mau cowok, lo mau perempuan gitu, pasti lo akan mencari orang lain, ada nggak? Dan ini yang paling penting peranannya adalah perempuan, karena perempuan itu harus sama orang yang bersih, harus sehat, karena kalau enggak dia bisa terkena kanker serviks, itu rentan banget. Dan itu survei sudah membuktikan bahwa kalau yang tadi gue bilang di bawah 20 tahun itu beresiko. Pernah nggak kalian memikirkan tentang itu gitu? That's so crazy. Nah, fakta yang kedua, kehamilan di bawah usia 20 tahun menimbulkan resiko pendarahan anemia, preeklamsia dan eklamsia, infeksi saat hamil dan keguguran, serta lahir prematur, berat bayi lebih rendah, kelainan genital atau cacat bawaan, hingga kematian janin. So, ini secara medis memang seperti ini, karena organ reproduksi perempuan di bawah 20 tahun ini belum cukup, belum matang gitu ibaratnya. Lu kalau misalkan gini deh, gue akan merumpamakan seperti lu mau ngambil buah mangga, tapi buah mangga itu belum matang. Apa lo akan lakukan? That's right, pas lo akan masukin ke beras dan lo akan matengin dulu tuh buah mangga sampai itu matang baru enak, bener gak? Itu exactly yang terjadi seperti perempuan yang menikah sebelum 20 tahun. Kalian. Nah, memang kalian harus baca tuh yang namanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 6 tentang batas minimal usia untuk menikah. So, buat kalian-kalian nih yang belum tahu, cari tahu dulu deh tentang isi dari undang-undang tersebut, karena kita ini adalah negara yang berlandaskan hukum, negara yang tidak terlepas dari hukum, dan kita harus mengikuti kata pemerintah dan menganjurkan pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu tidak selamanya salah, tidak selamanya benar, tapi pemerintah itu tahu mana yang benar dan tahu mana yang salah. Jadi kita sebagai masyarakat harus mengikuti harus mengikuti anjuran pemerintah untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan siapapun gitu. Dari pembahasan gue yang tadi dapat gue simpulkan bahwa gue ini adalah kontra tim atau orang-orang yang tidak pro pada pernikahan dini. Mengapa? Karena pertama, biaya pernikahan itu mahal, men. Biaya pernikahan itu mahal, bukan pernikahan yang 10 juta selesai. No, bukan. Pernikahan itu kalian perlu melakukan secara adat mungkin, karena keluarga gue juga Chinese dan kita harus melakukan sesuai adat. Terus juga ada keluarga gue yang Jawa, so we have to do in our traditions, of course. Jadi pernikahan itu nggak murah. Untuk bayar IO-nya aja mungkin bisa sampai puluhan juta gitu. Karena gue sudah mengalami itu dan gue sudah melihat kakak gue sendiri yang mengeluarkan biaya pernikahan itu cukup besar gitu. Dan gue nggak mau sebutin biayanya berapa, tapi yang pasti biaya pernikahan itu tidak murah. Dan gue nggak mau yang namanya menikah 2 kali atau instead of divorce. Gue nggak mau, karena pernikahan sekali aja udah mahal. Gimana nikah 2 kali, Bo? Belum sewa gedung, belum bayar gereja kalau gue Kristen. Terus belum gue bayar catering and everything, you know. Sekarang itu kita udah hidup di era yang dimana kita nikah itu bukan nikah sekedar nikah hanya sekedar dapat buku nikah, no. Kita sudah harus yang namanya, kita sudah hidup di era yang dimana nikah itu dirayakan. Sahabat kita, kerabat kita tahu kita menikah, RT kita tahu, jadi kita terdaftar secara sah, right? Karena kita hidup di Indonesia, yang dimana segala sesuatunya harus tertulis di atas kertas. Yang ketiga, menikah bukan dipatok umur. Wow, I've been through this. Karena gue sudah seumur segini gue belum nikah, because I love freedom, because I have to, reach my goals, reach my, I have a dream of my life. And I have to fulfill it. Jadi buat gue menikah itu bukan dipatok umur. Menikah itu ketika lu udah bener-bener siap, ketika lu udah bener-bener you're ready, you're gonna meet your right person. Bukan karena umur.
Karena ini penting banget sih, karena orang Indonesia itu banyak banget yang kayak, aduh gue udah umur segini belum nikah. Memang harus gue akui, semua orang tua not exceptional, bahkan orang tua gue pun seperti itu, menanyakan kapan you're gonna marriage. Tapi kembali lagi, apakah kamu siap untuk menjalani kehidupan pernikahan, menjalani mental sebagai seorang ibu? Are you ready for that? Are you really ready for that? Right. So, hanya kamu yang tahu, dan itu dia yang saya bisa jawab. Saya belum ready. Dan saya masih ingin mengejar impian saya, dan saya masih ingin mengejar edukasi saya ingin mendapatkan sarjana. Well, I have a lot of, motivations in my life, because marriage is not my goal at all. Gitu. So, yang keempat, marriage not literally only because of love, but also constantly financial freedom. Kenapa sih gue harus bilang seperti ini? Ini benar-benar gue buat versi gue. Kenapa? Karena waktu itu gue pernah pacaran sama orang Indonesia, dan kita like almost 2.5 years, I guess, dari 2015, 2.5 years we've been together. Tapi memang kita pada awalnya ingin menikah, tapi ternyata nggak jadi menikah. Ya, I don't know, maybe it's because of fate, dan mungkin orang itu saat ini menonton video ini, I don't know. Tapi gue mau menceritakan my experience. Jadi waktu itu gue bener-bener sayang sama dia, gue cinta sama dia, gue pengen hidup mati sama dia. Pada tahun itu gue masih di umur 21 sampai 23-an something lah. Gue udah gue semakin beranjak dewasa, dan sayangnya waktu itu gue memutuskan untuk mau menikah dengan dia di umur yang sangat belia, atau di umur yang sangat not mature at all. Kita memang melalui berbagai macam pertikaian, kita melalui like a real husband and wife, masalah-masalah lah, ekonomi, terus tradisi, apapun itu. Gue mengalami itu kok. Tapi ternyata when at this moment, then I flash back to that moment, how stupid I am. I have to say that I'm so sorry. Karena secara mental, ketika gue di umur sekarang nih, belum siap jadi seorang ibu. Mungkin itulah dia, Tuhan masih baik sama gue untuk kasih kesempatan. You better reach out your dreams. You better go on for that. Dan I'm so grateful for that, karena gue hari ini bisa mewujudkan banyak impian-impian gue yang mungkin belum terwujudkan. Dan mungkin gue akan memiliki sesi yang berbeda ya dari ini. Tapi ya itu dia. Fate itu gak akan pernah bohong. Jadi how supposed to say? Karena ngurus anak itu susah dan perlu biaya. Dan kalau waktu itu gue menikah dengan dia, gue gak tahu gimana cara gue ngasih makan anak gue. Apakah gue masih bisa survive sampai sekarang? Apakah gue akan seperti Nani, no. I don't know. But thank you Lord, I'm not married yet. I'm so grateful for that. Dan yang kedua, like next point, having kids are not like having a pet or plants. Nah, ketika kalian punya anak, itu bukan seperti kalian memiliki peliharaan atau tanaman, gitu loh. Bedanya apa? Jelas beda sekali. Ketika kalian punya pet atau kalian punya binatang peliharaan, kalian cuma perlu memberi dia makan, feeding them, giving them, attention. So lu harus bisa ngajarin dia gimana cara poopy, gimana cara dia pee, taking a pee, atau di pipis atau gimana, whatever. That's all. Tapi ketika kalian punya anak, it's really different. First, kalian harus melalui proses yang namanya kehamilan, right? Dan pada saat kehamilan, istri kalian akan mengalami yang namanya ngidam. Lalu kalian harus menuruti kemauan ngidam itu, dan perlu biaya dong, of course. Istri kalian mengidam nanas, istri kalian ngidam bakso. Apakah kalian beli itu dengan daun? No. Oke, sehabis masa kehamilan, kalian akan pergi ke rumah sakit. Oh no, sebelum itu, kalian pasti akan USG, something bla bla bla. Dari mana kalian mendapatkan uang? Kalian harus bayar rumah sakit tersebut, dan itu biayanya cukup mahal karena itu USG. Next, kalian melahirkan. Pada saat melahirkan, biaya rumah sakit itu cenderung mahal, of course.
setelah melahirkan, biaya rumah sakit, kalian bawa anak itu ke rumah. Pada saat di rumah, apa itu selesai? No, of course not. Bawa ke rumah, kalian rawat mereka, beli apa lagi? Popok, susu, selain dari ASI. Bertumbuh besar kalian beli makanan, gizi untuk mereka, right? Dan biaya popok itu sekarang sudah, waktu itu saya terakhir ngecek itu di angka 50.000 satu popok. Dan survei membuktikan satu popok itu hanya cukup 4 atau 5 hari atau bahkan seminggu. Dan 1 bulan itu ada 30 hari. Imagine that. Dan susu setiap hari anak kalian harus minum. Jadi cost-nya itu adalah popok dan susu. Belum lagi dia sudah umur 2 sampai 5 tahun. Makanan. Belum lagi kalau dia mau mainan. Dia masuk TK. Dia butuh biaya untuk TK. Next, dia masuk SD. Dia butuh biaya untuk SD. Biaya pendidikan bla bla bla. Apakah kalian siap? Terus terang saya belum siap. That's why I'm not married yet. Dan sekarang saat ini di umur segini saya memikirkan tentang itu. Jadi ketika kalian punya plants, kalian punya tumbuhan, kalian cuma kasih dia air. Air tuh gak perlu bayar, dari ladang bisa, benar gak? Kalau mati kalian beli pupuk harganya nggak seberapa. Coba biaya anak kuliah. Sekarang yang saya tahu ya, biaya sekolah aja yang paling murah, saya tahu dari kakak saya, itu 2-3 juta. Paling murah bro. Kalau di umur milenial 2-3 juta lu udah bisa beli apa men? Tas Dior. Lu bisa beli apa lagi? Parfumnya apa yang lu suka? Louis Vuitton, ya Louis Vuitton mahalan lah ya. Lu bisa Christina Herrera yang gue punya. Bakarat, gila lu keren banget coy. You know what I mean? Itu beda pemikiran antara si milenial dan ibu yang sudah rumah tangga. That's a different things. Itu dia. Yang terakhir, saya adalah tipikal businesswoman atau wanita yang tidak bisa diam di rumah, yang hanya duduk, masak, dasteran, nyuci baju, nyuci piring, what else? That's it. Bukan. Saya adalah wanita edukasi yang suka belajar, yang suka baca buku, yang mau berkembang. Memang saya tahu, saya pasti akan ada masanya di mana saya harus ngurus anak apalah bla bla, tapi saya nggak mau itu berhenti sampai di situ aja. Gitu. Karena apa ya? Karena edukasi itu never stop learning. Walaupun kita punya anak, bukan berarti kita jadi malas untuk belajar. No. Bagi saya edukasi itu lebih penting. Anak penting, tapi edukasi lebih penting. Ketika anak kita bertambah dewasa, ketika anak kita berkembang, ketika dia sudah TK, SD, SMP, mereka akan menanyakan, "Ma, ini gimana cara belajar PR?" And then boom, you don't know about it. Kalian gak tahu apa-apa tentang itu. Dan anak-anak pasti akan bilang kayak, "Mama dulu belajar apa aja?" Terus terang, gue sebagai wanita pebisnis, wanita yang suka berkarir, gue akan malu. Dan gue tipikal ibu-ibu di kemudian hari yang, oke, sayang ayo mau bantuin. Gue orangnya seperti itu gitu. Nah, di samping itu, gue juga mau mencari pasangan hidup yang benar-benar right person, pasangan hidup yang bisa diajak kerja sama. Ada gue nonton suatu video yang bilang bahwa pernikahan itu seperti pilot dan co-pilot. Pilot itu adalah suaminya, yang dimana sebagai seorang imam kalau menurut orang Islam, tapi co-pilot adalah istri, yang dimana dia mengikuti apa kata pilot. Jadi mereka berkesinambungan, mereka sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. So that's the point. Gue mencari pasangan yang bisa menjadi partner hidup, yang semuanya gak harus wanita yang kerjakan. Kayak contoh kecil aja deh, ini terjadi saat ini yang gue alami. Bokap gue itu lebih tergantung apa dengan nyokap gue, kayak nyuci baju apa segala macam, nyuci piring, masak apa segala, semua ke nyokap. Dan gue pada satu poin, gue sudah mengalami yang namanya emansipasi wanita ya. Dan gue berpikir kayak, "Mah, lu tuh kenapa lu manjain bokap gitu? Kenapa mama mau nurutin apa kata papa? Padahal papa cuma nyari uang. Tanpa papa pun mama bisa dulu nih sebelum mama pensiun. Oh bisa nyari uang tanpa papa. Kenapa ini si papa harus apa mama gitu? Kenapa kalian nggak bisa match? You know, kayak contoh kecil aja deh, nyuci baju.
proses nyuci baju guys, itu nggak semudah yang kalian pikir. Nyuci baju di mesin cuci mereka muter, ya memang mereka muter. Terus mereka ngeringin baju, mereka bilas. Can imagine that? Apakah itu semua harus wanita yang mengerjakan? No. Saya punya pengalaman, saya pernah tinggal bareng dengan orang foreign dan kita bekerja sama. Dia nyuci baju, saya nyetrika. Dia nyapu, saya ngepel. Dia masak, saya nyuci piring. So, it's like, pilot and co-pilot, exactly. Bekerja sama. Bukan menjadikan istri sebagai pembantu rumah tangga, tapi menjadikan istri sebagai istri. Bukan pembantu rumah tangga, tapi sebagai istri yang layak, yang benar-benar istri. Itu dia guys, pembahasan mengenai pernikahan ini, versi gue dan teman-teman gue. Nah, jadi buat kalian nih para milenial yang masih bingung mengenai pernikahan dini, well, sebagai kontradiktif, I'm not suggested to do the young marriage, karena young marriage itu bisa menimbulkan banyak masalah-masalah di kemudian hari, karena kita bisa lihat resiko untuk si perempuan itu seperti apa, lalu resiko untuk bercerai itu juga cukup besar gitu. Jadi lebih baik dihindari dengan yang namanya pernikahan dini, dan ketika kalian ingin melakukan pernikahan ini, kalian boleh nonton video ini dan menjadikan video ini bahan permenungan kalian. Apakah you really want to go to the young marriage? Because that's a lot of reason, that's a lot of facts. Karena facts itu berbicara, bukan hari ini tapi besok. So yes, gitu aja dari gue kalau dari video kali ini. So mudah-mudahan video ini sampai ke kalian, dan mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan bagikan untuk teman-teman kalian yang mungkin mengalami permasalahan mengenai pernikahan ini. Okay, so see you on my another videos. Bye bye.